Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, pasca tabrakan maut kereta Argo Bromo dan KRL di stasiun Bekasi Timur, sebanyak 27 perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan hingga siang ini. Penumpukan calon penumpang terjadi di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, imbas tabrakan maut kereta Argo Bromo dan KRL. Sejumlah calon penumpang kereta jarak jauh memadati loket tiket di stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir. Antrian pun terjadi untuk refund tiket yang mereka miliki. Penumpang diberi waktu 1 minggu untuk melakukan refund. Di situ ada teks tertulis itunya, katanya bisa 100% kembali. Karena kan kesalahan bukan dari pihak kita kan, pihak dari kereta api. Total tiket yang udah dibeli berapa, Pak? Untuk satu orang 350.000 kereta ekonomi Mataram. Untuk Bapak sendiri beli tiket sudah dua atau? Dua, jadi kalau misalnya berdua 700. Sementara itu hingga siang ini stasiun Bekasi Timur masih ditutup. Petugas masih berusaha mengevakuasi gerbong KRL yang tertabrak. Layanan KRL pun hanya sampai stasiun Bekasi. Penumpang yang biasa berangkat dari stasiun Bekasi Timur diimbau beralih menggunakan Transjakarta dan terminal bola kapal Bekasi ke stasiun Bekasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain di stasiun Jatinegara, penumpukan penumpang terjadi di stasiun Gambir. Ya, penumpang kereta api jarak jauh bisa menukarkan tiketnya sambil menunggu kereta berhasil dievakuasi. Ya, pemirsa, antrian penumpang terjadi di stasiun Gambir hari ini. Penumpang kereta jarak jauh terpaksa menukarkan tiketnya kembali atau refund lantaran hingga kini seluruh perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen dihentikan sementara. KAI sendiri belum menentukan kapan kereta akan kembali beroperasi. Namun penumpang diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan refund tiket. Dan bisa kita akan bergabung dengan rekan Amrina Rida di stasiun Gambir, Jakarta untuk mengenai dampak terhadap perjalanan kereta jarak jauh. Ya, selamat siang Amrina. Bagaimana suasana terkini di sana? Apakah masih banyak warga atau calon penumpang yang mengantri untuk refund? Iya, Togi dan juga Zila, kalau berdasarkan pantauan kami di stasiun Gambir begitu ya, hingga pada pukul 10.50 ini di belakang kami masih terlihat ada antrian dari para calon penumpang yang akan melakukan proses refund ataupun juga proses pengembalian tiket yang terdampak dari adanya pembatalan kereta api jarak jauh akibat adanya kecelakaan yang terjadi dari dua kereta api, yakni kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta KRL Cikarang. Dan kalau kami lihat memang antrian ini telah terlihat sejak pada pukul 8 pagi tadi, yang mana sebagian besar dari para penumpang yang melakukan refund ini adalah penumpang dari kereta-kereta yang sudah dikonfirmasi mengalami pembatalan, yakni secara total ada 4 kereta dari stasiun Gambir yang dibatalkan pada hari ini, yakni ada kereta api Purwojaya dari arah Gambir menuju ke arah Cilacap, lalu juga kereta api Parahyangan dari arah Gambir menuju ke arah Bandung, dan juga kereta api Argo Muria dari Gambir menuju ke Semarang, serta kereta api Argo Bromo dari Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi. Kalau kami pantau memang antriannya sudah cukup berkurang dibandingkan pagi tadi begitu, dan selain adanya kereta yang mengalami pembatalan, juga kalau kami pantau sejumlah penumpang yang mengalami keterlambatan kereta ini pun juga mengajukan adanya refund dikarenakan akibat adanya kecelakaan dari dua kereta ini. Dari pihak KAI Daerah Operasional 1 Jakarta ini memberikan kebijakan yakni memberikan refund tiket 100% bagi para penumpang yang terdampak. Dan sejauh ini untuk pemberangkatan kereta dari stasiun Gambir ini memang ada sejumlah kereta yang mengalami keterlambatan 1 hingga 2 jam, diantaranya adalah kereta api Dwi Pangga dan juga kereta api Taksaka menuju ke Yogyakarta. Sementara demikian kembali ke Ada, Togi dan juga Zila. Baik, terima kasih Amrina atas laporan Anda langsung dari stasiun Gambir, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Timur. Astagfirullahaladzim. Oh, banyak korban.
Tanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu, dah. Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Nah, tadi ini nabrak. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ, berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam, arah ke Cikarang. Ditabrak kereta cepat inilah penumpangnya banyaklah, korban itu di atas sudah berdarah-darah semua, ada yang meninggal nggak tahu lagi aku berapa itu. Ya, halo selamat pagi pemirsa, welcome back to YNE News Today. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Gimana Zila, apa kabar hari ini? Baik ya, Alhamdulillah sehat. Lagi gimana kabarnya? Luar biasa, walaupun di luar cuacanya ini tidak menentu ya. Benar. Ada panas, hujan, tapi harus tetap menjaga kesehatannya. Benar, dan penting banget emang untuk menjaga kondisi tubuh, minum vitamin, istirahat yang cukup gitu ya. Minum juga air mineral juga, benar, lebih biar fresh fit, kita ya. benar. Dan itu juga kita turut berduka begitu ya, Togi ya, mengenai kejadian yang menimpa kecelakaan kereta di Bekasi, menyebabkan 7 orang meninggal, 81 orang terluka. Benar. Baik, kita sabar dulu, bisa gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Sekali lagi bisa senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan dan mengupdate begitu ya terkait dengan kondisi dari insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Togi Sinaga, inilah YNE News Today selengkapnya. Ya, bisa Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi RSUD Bekasi untuk menjenguk para korban kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang di stasiun Bekasi Timur. Ya, Presiden tiba pada pukul 8.38 waktu Indonesia Barat di RSUD Kota Bekasi, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Presiden bertemu langsung dengan para korban luka yang dirawat di RSUD Bekasi. Presiden Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya dan meminta investigasi menyeluruh. RSUD Kota Bekasi yang paling banyak merawat korban luka yakni sebanyak 52 orang. Dan selain RSUD Bekasi, korban luka juga dirawat di RS Primaya, di RS Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Ya, sementara itu Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin mengatakan KRL komuter lain belum dapat beroperasi secara penuh. Ya, para penumpang hanya dapat melakukan perjalanan hingga stasiun Bekasi. Telah dibuka untuk operasional kereta, walaupun komuter lain belum bisa kami operasikan untuk naik dan turun di stasiun Bekasi Timur ini. Untuk komuter lain kami batasi sampai
di stasiun Bekasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kami mengadakan posko tanggap darurat di stasiun ini dan melalui call center 121-nya kami. Ada apa-apa, silahkan keluarga dari korban silahkan bisa menghubungi call center 121 atau mengunjungi posko tanggap darurat kami di stasiun ini. Dan bisa kami akan pantau situasi terkini di Stasiun Bekasi Timur. Ada rekan kami Anissa Rizkia di lokasi. Iya, kita akan lihat bagaimana situasi di sana karena tadi memang terakhir itu ada evakuasi ya, atau evakuasi kereta KA Argo ini yang tadi dievakuasi begitu, dan kita melihat bagaimana proses evakuasinya ini memang sangat sulit karena melihat bahwa si keretanya yang depan ini masuk ke dalam bagian KRL begitu. Ya, dan petugas pun juga masih berjibaku juga untuk mencari investigasi bagaimana prosesnya kecelakaan. Kami pun juga masih menunggu apa penyebab dari kecelakaan kereta Argo. Benar, dan kita akan lihat nih bagaimana, kita akan pantau, kita akan bergabung dengan Anissa Rizkia yang ada di sana. Selamat pagi Anissa Rizkia, bagaimana suasana terkini di sana Anissa? Ya, Zila dan juga Togi, pada pagi hari ini proses evakuasi masih dilakukan. Tentunya sejak 30 menit insiden ini terjadi, yakni tepat pada pukul 8:30 malam pada Senin kemarin, yang mana memang hingga pagi hari ini total sudah lebih dari 13 jam proses evakuasi masih berlangsung. Kalau dilihat memang ini merupakan akses untuk menuju ke area peron, yang mana kalau kita dapat gambarkan tim gabungan dari tim Basarnas, kemudian Polri dan juga TNI saat ini masih berjibaku. Selain tadi total ada 5 kantung jenazah yang dibawa dan berhasil dievakuasi untuk dilakukan identifikasi menuju ke rumah sakit yang menjadi rujukan. Total ada 9 rumah sakit, salah satu diantaranya yaitu RSUD Bekasi. Dilaporkan memang sejak pasca insiden dari kecelakaan Argo Bromo Anggrek yang mengakibatkan total ini ada 7 korban dinyatakan meninggal dunia. Namun kami masih terus mengkonfirmasi, Zila dan juga Togi, apakah akan ada penambahan, mengingat ada 5 kantung jenazah pada pagi hari ini yang dibawa oleh tim evakuasi menuju ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Hingga kini fokus dari proses evakuasi masih berlangsung, yang mana saat ini tengah dilakukan penarikan sejumlah bagian-bagian kereta komuter lain yang ringsek akibat tertabrak oleh bodi kereta Argo Bromo yang mengakibatkan 7 korban meninggal dunia dan 81 korban dinyatakan luka berat hingga ringan. Ratusan personil pada pagi hari ini masih berjibaku, dan informasi yang saat ini kami dapatkan, informasi terupdate, ini sudah dinyatakan bahwa ada 14 korban meninggal dunia pada kejadian naas yang terjadi pada Senin malam. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini menabrak kereta api komuter lain yang menuju ke arah Cikarang. Hingga pagi hari ini stasiun Bekasi Timur masih ditutup, karena memang untuk satu sisi saat ini masih dilakukan penarikan kereta komuter lain, dan kini proses evakuasi masih dilakukan. Para petugas masih berjibaku untuk menarik puing-puing kereta yang menutup rel, karena memang tadi kami juga sempat menyaksikan teknisi dari PT KAI sedang melakukan pembenahan jalur rel dari arah Bekasi Timur ini menuju ke Cikarang, yang mana hingga pagi hari ini memang
selain imbas terjadinya insiden pada Senin malam, Zila dan juga Togi, tidak hanya di stasiun Bekasi Timur yang terdampak, tidak ada pemberangkatan ataupun kedatangan kereta sama sekali, dan di sejumlah stasiun juga mengalami imbas, yakni diantaranya di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Informasi yang kami dapatkan, ini ada 27 keberangkatan baik itu dari dan menuju stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Nah, saya akan coba perlihatkan lagi kepada Anda, Zila dan juga Togi, memang hingga kini proses dari evakuasi masih berlangsung, yang mana informasi terakhir 3 korban yang terhimpit di gerbong kereta komuter lain ini dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi. Kini sudah dibawa menuju ke rumah sakit terdekat, yaitu di RSUD Bekasi. Dan hingga kini kami pun juga masih menantikan dan kami pun juga berharap tidak ada penambahan jumlah korban yang ditemukan pada pagi hari ini, Zila dan juga Togi. Kalau dilihat dari proses evakuasi yang cukup panjang, memang karena insiden ini terjadi pada malam hari, sehingga penerangan menjadi salah satu tantangan yang mengakibatkan para petugas ini kesulitan, sehingga prosesnya pun masih berlangsung hingga pagi hari ini. Dan tentunya kami pun masih terus akan memantau dan mengabarkan kepada Anda, Zila dan juga Togi. Baik, terima kasih Anissa atas informasinya. Nanti kita akan update lagi informasi terkini melaporkan dari stasiun Bekasi Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban yang terjepit di dalam KRL yang tertabrak kereta jarak jauh Argo Bromo. Ya, meski demikian tim SAR kini menyisir TKP untuk mencari korban yang masih terhimpit. Ya, pemirsa, inilah detik evakuasi salah satu korban yang terjepit. Dalam video yang beredar, korban masih dalam keadaan sadar. Ya, dengan menggunakan alat khusus, petugas pun terus berusaha untuk menyelamatkan korban. Proses evakuasi sempat terkendala menguatnya material baja yang mengunci bagian gerbong. Dan kini seluruh korban yang terjepit berhasil dievakuasi. Ya, pemirsa, sebelumnya pada menjelang azan subuh tadi, petugas SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 korban selamat dari dalam kereta yang ringsek. Korban selamat ini berjenis kelamin perempuan atas nama Nurul. Selanjutnya korban langsung dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapat perawatan. Ya, pemirsa, hingga kini stasiun Bekasi Timur masih ditutup. Ya, penumpang yang ingin ke Jakarta harus melalui stasiun Bekasi. Ya, kecelakaan antara kereta cepat Argo Bromo ini dengan KRL membuat stasiun Bekasi Timur masih ditutup hingga pagi ini. Penumpang yang sudah tiba di stasiun Bekasi Timur harus pindah ke stasiun Bekasi. Dan terbatasnya KRL yang beroperasi membuat penumpang harus berlarian untuk mengejar KRL.